Nah, selanjutnya haram dinikah sebab persusuan. Jadi kalau tadi karena keturunan berarti kandung ya, satu rahim. Yang kedua ini sebab sesusuan. Apa yang dimaksud sesusuan? Yaitu apabila seseorang pernah disusui oleh orang lain selain ibu kandung. Dan itu pun memiliki syarat, yaitu setelah 10 kali kenyangan. Jadi bagi ibu yang pernah menyusui anak orang lain, ketika sudah 10 kali anak orang lain itu menyusu pada dirinya, maka dia dengan anak tersebut walaupun bukan kandung, sudah dianggap seperti anak sendiri. Maka itu yang dinamakan dengan ibu susu. Begitupun Rasulullah SAW juga ketika kecil adalah disusui oleh wanita yang namanya Halimatus Sa'diyah, seperti itu. Kemudian siapa lagi? Yaitu saudara perempuan sesusuan. Artinya, jika ibu tadi yang menyusui anak orang lain, dia memiliki anak kandung, maka anak kandungnya itu tidak boleh dinikahkan oleh anak yang telah disusui. Jadi walaupun bukan kandung, karena pernah menyusu kepada dia, sudah seperti anak kandung. Jadi artinya, anak dia yang kandung dengan anak susuan tadi itu sudah seperti saudara kandung. Kemudian yang ketiga, haram dinikah karena hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan itu maksudnya karena laki-laki menikahi perempuan, kemudian akhirnya perempuan tadi keluarganya itu menjadi keluarga. Siapa saja, ada anak tiri, ada istri dari anak laki-laki atau menantu ya. Baik menantunya sudah cerai maupun belum cerai itu tidak boleh untuk dinikahi. Kemudian mertua. Kemudian selanjutnya adalah ibu tiri. Ibu tiri itu artinya adalah seorang perempuan yang dinikahi oleh ayah kita. Ya. Kemudian keempat, haram untuk menyatukan dua saudara dalam satu waktu. Maksudnya apa? Ketika ada seseorang menikahi perempuan, ternyata perempuan yang dinikahi itu memiliki seorang adik, dan dia suka juga dengan adiknya, maka tidak boleh dia mengumpulkan dalam satu waktu. Kecuali ketika dia telah menceraikan istri pertamanya, kemudian dia menikahi adiknya. Itu biasanya disebut dengan turun ranjang namanya. Atau misal karena kecelakaan dan meninggal yang mengakibatkan suami tadi menikahi adiknya. Seperti itu baru diperbolehkan. Tetapi jika sama-sama hidup, maka tidak boleh. Kemudian selanjutnya kita akan membahas, yaitu setelah seseorang menikah, jadi tentunya ada kewajiban ya antara suami dan istri. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah kewajiban dari suami dulu. Jadi apa yang menjadi kewajiban suami setelah melaksanakan pernikahan? Yang pertama adalah suami itu wajib untuk mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan. Jadi sesuai dengan kemampuan itu apa? Ya, bekerjalah sesuai dengan kemampuan dia. Jangan sampai mengada-ngadakan, artinya melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Artinya mencari nafkah dengan jalan yang tidak halal, seperti mencuri, melakukan penipuan, dan lain-lain. Seperti itu. Itu yang pertama, wajib mencari nafkah sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, suami tadi adalah wajib dia memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga. Jadi sudah selayaknya seorang pemimpin dalam rumah tangga itu, dia memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap istri dan anaknya. Kemudian yang ketiga, memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya menjadi selamat dan sejahtera dunia dan akhirat. Jadi dalam poin ini, sebagai pemimpin rumah tangga yang dia muslim, dia itu harus mengajari istri dan anaknya untuk tidak lepas dari hubungan kepada Allah. Yaitu dia harus mengajari tata cara sholat, kemudian
mengaji, dan yang lain-lain seperti itu. Itu adalah tanggung jawab dari kepala keluarga. Kemudian selanjutnya kewajiban suami adalah berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Artinya tidak mudah tersulut amarah, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan seperti itu sebelum dimusyawarahkan dengan istri terlebih dahulu. Maka jadilah atau berusahalah menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kemudian setelah kewajiban suami tentunya juga ada kewajiban istri. Jadi kewajiban istri apa saja? Pertama adalah taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami selagi aturannya itu tidak melenceng dari syariat Islam. Seperti contoh suami meminta untuk menjalankan sholat, maka itu tidak boleh untuk dilanggar. Bahkan ketika dilanggar masuk ke dalam hukum durhaka atau nusyus namanya. Kemudian jikalau perintahnya itu melenceng dari syariat, seperti misal sang istri disuruh mencuri, disuruh melakukan hal-hal yang gak baik, maka itu adalah tidak perlu dipatuhi. Kemudian kewajiban istri kedua adalah mengurus rumah tangga, yaitu dengan cara menyiapkan keperluan suami dan anak dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan dari suami. Di sini dikatakan berusaha karena memang hal ini adalah hal yang cukup sulit mungkin dilakukan bagi para wanita. Terlebih jika ini adalah menyangkut dengan ekonomi. Tetapi jika mereka bisa berusaha untuk menerima dengan ikhlas pemberian suami, maka Allah telah memberikan ganjaran pahala yang luar biasa. Seperti itu. Maka walaupun sulit, berusahalah untuk menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar dari kemampuan suami. Kemudian yang selanjutnya, menjaga kehormatan diri dan berusaha untuk tampil baik dan menyenangkan di depan suami, baik dengan cara berhias atau dengan yang lain-lain. Maka sebenarnya poin ini adalah harus dijalankan oleh keduanya. Jadi antara suami dan istri itu wajib dia menjaga kehormatan dirinya dan berusaha untuk tampil baik di depan pasangan masing-masing. Seperti itu. Kemudian tidak boleh kita atau seorang istri itu untuk mengumbar rahasia dari suaminya. Aib suaminya itu tidak boleh diumbar. Kemudian dia wajib menjaga harta suami. Kemudian poin selanjutnya adalah mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang terhadap anak. Ya, seperti itu ya. Itu adalah kewajiban dari istri. Kemudian masuklah kita kepada subbab yang selanjutnya, yaitu hikmah dari menikah. Jadi menikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW dan memiliki banyak sekali hikmah. Yang pertama adalah mententeramkan batin, membuat pikiran menjadi jernih, semangat bekerja menjadi tinggi, istiqomah dan menambah khusyuk dalam beribadah. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Maksiat itu artinya durhaka kepada Allah. Kemudian memperluas tali silaturahmi. Kemudian hikmah menikah selanjutnya adalah yang paling penting adalah untuk melahirkan generasi penerus Islami, yaitu anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya, yang juga anak ini bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian hikmah menikah juga dibagi menjadi dua. Pertama, hikmah bagi yang menjalani, yaitu bagi yang menjalani otomatis menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu. Kedua, sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta kasih sayang. Tiga, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Kemudian hikmah selanjutnya bagi masyarakat, yaitu yang pertama menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya pergaulan bebas.
kemudian kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat, artinya perempuan itu memiliki martabat seperti itu. Kemudian syiar Islam akan semakin berkembang. Nah, jadi seperti itu ya hikmah pernikahan. Kemudian mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya yang menyaksikan. Semoga bermanfaat mengenai materi ini. Apabila mungkin dalam penyampaian saya ada kekeliruan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.